Perempuan begitu, perempuan ngaji dia nggak apa suaminya marah-marah pun ya alhamdulillah jodoh aku rupanya ya. Ini yang paling baik, gitu jadi. Aman rumah tangga kan. Kalau pikir apalah ngaji ini meliputi semuanya urusan kita dunia akhirat. Nggak ada kita marah-marah. Hasil istri apa jadikan ratu bukan babu. Kalau istri itu kayak gitu memang. Apa kata Nabi? Istri itu akalnya sepanjang rambutnya. Tapi payah sekarang nyari orang rambutnya panjang ya perempuan. Pendek-pendek sebenarnya kan. Kalau perlu digundulnya pun ya pakai jilbab. Payah sekarang. Kalau dulu rambut orang ya. Panjang-panjangnya. Bahkan itu pula nilai orang-orang tua dulu. Itu rambut panjang tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula makanan itu benih amal. Maka kalau begitu, apabila jahatlah benih, bisa jahatlah tumbuhnya. Maka beberapa daripada segala makanan yang haram membalikkan ia akan hati daripada barang yang ada ia atasnya. Tiada kembali ia kepada halnya selama-lamanya. Hati-hati dengan makanan. Sekarang kita sudah habis-habisan di antara orang kafir ya. Makan jajanan anak-anak terutama. Banyak orang pakai babi itu. Makan itu benih amal. Maka kita pun kalau nggak hati-hati dengan makanan rusak ibadah kita. Ya. Yang saya bilang ini perhatikan, buktikan gitu, biar nampak ya. Memang nggak semua, tapi kebanyakan kalau orang jual mie balap telurnya nggak dicuci itu. Kita makan ya, enak ya, orang tambah bumbunya ya. Nah, awas-awas. Makanan itu benih amal. Maka keras-keras hati anak-anak nih, banyak jajan-jajanannya itu ya, hati-hatilah. Mau kita perhatikan semua. Begitulah cara orang kafir merusak kita ini. Bentar lagi sampailah kepada setiap tahun maksiat yang paling besar menyambut tahun baru ya. Sedih kali Nabi itu. Setiap tahun melanda umat Islam. Yang buat orang Islam, yang jual orang Islam, yang mainkan orang Islam. Jadi kalau anak-anak minta jangan, mata darah pun kau tidak. Kalau itu dimintanya, jangan. Nah, pikirkanlah ke Rasulullah ya. Pedihnya dia melihat umat-umatnya kayak gini. Orang tuh yang Kristen mah dia diam di rumahnya orang tuh. Kita merayakan hari Batan. Ya bakar-bakar lah ya. Macam lah. Tahu sendiri dah kalian ya. Dan peliharakan pula olehmu akan penglihatmu. Mata jaga ya. Karena beberapa daripada segala penglihatan yang haram menegahkanlah ia akan ibadah semalam-malam. Sampai tengah malam ini yang haram ya. Tetapi ibadah setahun beberapa dilihat yang sekali menegahkan ia akan membaca satu surat daripada Al-Quran. Sekali aja kita lihat. Itulah maka setan gepeng dah melanda semua orang. Bukan anak-anak, orang-orang tua pun banyak ya. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ya ini. Masih nengok setan gepeng juga kan. Untungnya apa? Ada pahala situ apa tidak? Nah, pikir-pikirlah itu. Setan gepeng ini melanda semua orang. Walaupun bahaya-bahaya besar sudah nampak. Anak-anak yang ini kan orang-orang ibu-ibu yang malam-malam kasih anak ribut, nah kasih HP aja. Kasih HP aja. Mata kerusakan di berdarah mata itu ya. Orang tua enggak, iya juga sama. Kemarin kalau nengok yang masih di situ tak bisa baca Quran. Terdinding dia baca Al-Quran. Dan peliharakan olehmu akan penglihatmu ya. Karena beberapa daripada segala penglihatanmu yang haram menegahkanlah ia akan ibadah semalam-malam, tetapi ibadah setahun. Dan beberapa lihat yang sekali
menegahkan dia akan membaca satu surat daripada Al-Quran, dan takutkan olehmu akan orang alim yang dengki. Orang alim ada yang dengki? Ada. Dengki sama siapa aja ya, orang dengki pun ada. Maka terkadang menanggunglah ia akan yang demikian itu atas mengerjakan segala kejahatan yang tiada mengerjakan akan dia oleh orang yang fasik. Maka orang alim ini kadang-kadang lebih jahat daripada orang fasik. Kenapa? Kejahatan orang alim, kejahatan orang yang sudah tahu gitu ya, terjelaskan, itu lebih dari orang fasik. Karena orang melihat, dia udah ikutan orang. Seperti sekarang nih kan, ini semua yang hadir ikutan orang ini, jangan kalian buat salah sekali. Contoh orang lah, ikutnya banyak, itu mah dosa besar ya. Contohnya bagaimana? Contohnya, gitulah. Saya suka kalau kau tanya. Kalau ngaji nggak ada yang bertanya, pala kali saya macam orang pintar-pintar kali gitu ya. Baik tanya contoh gitu ya. Ada tetangga kamu sudah hamil duluan, belum nikah, diundang lah kau nikah. Datangnya hari nanti ya, hari jam sekian pagi lah, mau nikahkan anaknya yang sudah hamil itu. Haram kau datang. Udah? Kalau kau datang, jadi ikutan orang. Itu saya kutub tuh datang. Kau udah punya gelar pula lagi ya? Berarti udah kan boleh. Bukan aku sembarang, aku tengok si Eri datang kok. Berarti kan boleh gitu. Itu bahayanya kalau orang ngerti. Maka kelakuan kalian ini yang manapun kalau misalnya salah di luar, ngaji di bawah. Nggak mau orang yang nggak ngaji di mana dia itu? Ngaji dibawakan, udah. Kejahatan orang alim itu lebih dari orang fasik, karena dia ikutan orang. Udah, Akmal. Kalau belum bilang belum, Mary. Itulah contoh yang paling mudah. Orang kafir ini macam mana cara orang dalam Al-Qur'an ada sebutkan kok. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Enggak pernah senang orang itu. Di Al-Qur'an udah berapa lama itu? Enggak pernah senang orang Yahudi dan Nasrani itu selagi kita belum mengikut agama mereka itu. Terus saja berusaha. Nah gitulah ya. Kalau orang udah nggak ngaji, udah lantak lah situ. Yang ngaji ini kadang-kadang sayang sama anak, bukan sayang sama anak namanya itu. Kalau dikasihkan HP itu ya, tapi udah setan gepeng. Makanya saya sekarang anak-anak sekarang, kenapa perempuan laki-laki kok cepat kali baliknya? Gara-gara setan gepeng, saya jawab. Izin Ustaz. Kok cepat kali anak-anak balik itu bagaimana maksudnya itu? Kamu saya megang setan gepeng aja kan? Sampai jam berapa kau tidur? Ngapain lah kau tengok itu, siapa itu? Udah, anak-anak itu lebih dari kau tengok ayahnya itu, dia lagi. Apa ditengoknya? Kalau kita melihat pada yang haram, kan terhenti mata di situ. Atau kan nengok itu padahal tak nengok apa? Nampak, tolak foto masuk aja sana kan? Kan masuk aja itu kan? Apalagi ada anak, berhentilah situ dia. Orang setan bertiganya, ya. Dengan wakil siapa? Setan gepeng. Cepatlah balik dia. Apa hubungannya gitu? Hubungannya keinginan datanglah keinginannya. Perempuan ingin sama laki-laki, laki-laki ingin dengan perempuan, sama aja. Cepatlah balik ya. Kalau kita yang tua-tua bisa lah, sekarang saya main HP aja, nengok ceramah, ya. Ketawa saudara kau tuh. Ketahuan kan. Oh gitu. Nengok ceramah. Alasan dia ceramah. Ketahuan dia. Datang seri lain pula tengoknya. Di WA-nya Zulkarnain. Iya, masih belum tidur ya. Entah apa kerja orang duluan. Jam 2 belum tidur, hidup lagi nih. Apa untungnya jalan? Biarkan aja lah. Nah gitu ya.
Jadi kan kita sedang belajar ilmu tasawuf ini. Kalau begitu menggebu-gebunya lah yang kita ingin dengan perempuan ini. Ingat ya, perempuan ini dia halangannya ada tiap bulan ya halangannya. Untuk mematahkan nafsu kita, keinginan kita itu. Apalagi yang tua-tua yang punya istri ini nggak ngerti juga kadang-kadang ya. Nengok cantik-cantik bukan main, hebat ya kan pengaruhnya. Tapi perempuan ini halangan. Halangan perempuan ini dia kadang darah merah, kadang merah tua, kadang hitam lagi bau. Nah, tetap lagi haid dia hitam lagi bau. Selera konon esan. Perempuan ini lagi haidnya hitam lagi bau. Gimana? Si cantik apa jelek udah? Mual berkok kan? Lebih dari asam lambung tuh jalan aja. Nah, patahkan kayak gitu. Kalau kita tahu beningnya aja, udah peningnya malah Pak. Dibalas pula. Perempuan sekarang kok saya heran. Kau ya siapa nggak kenal kau? Pasti dibalas ya. Tukarnya manggilnya bukan bang lagi. Ada apa mas? Katanya. Ajab kali saudara kau. Kau udah dipanggil mas saya udah kelepek-kelepek. Nanti termasuk Pak. Hah? Pertamanya bikin ketahuan. Iya makanya. Dia kalau arahnya ke sana cepat dia. Respon. Kita goin lah tuh semua. Nah, tapi kalau kita ini saya udah sampaikan ya. Kalau bayangkan lah dia lagi haid, hitam lagi bau. Cantik apa enggak? Satu, yang kedua, kalau hitung dalam ilmu fikih dapat pahala apa enggak? Pahala apa dosa? Kalau menghayal tak kemana-mana, tahu ya gitu. Nah, udahlah. Nanti sekali lagi muncullah teknik yang makin tinggi ya. Perempuan yang pakai baju lengkap bisa telanjang tuh saat dengan kode-kode segala macam. Kalian yang tahu tuh ya, bisa buka baju dia. Nah. Gimana? Mandi wajib lah besok kan? Ya, ketawa kali dia jadi. Gimana saudara? Sering mandi wajib dia. Gitu ketawa lah. Oh gitu. Walaupun Apa kan terbukti ya, Bang? walaupun tak punya istri ya, sering mandi wajib. Ajab kali dah. Bang Eri pesan Gojek aja pun susah dia. Kalau yang itu susah lah dia. Akmal itu kau aku ajari orang nih ya, yang buka aplikasi bisa perempuan itu telanjang, yang kau aku ajari orang nih bahaya itu. Dia tahu dia tahu buatnya itu aplikasi bisa perempuan itu telanjang gitu, gak pakai baju. Mangisur lah namanya julukan ya, apa yang julukan ya? Ini rupanya dalamnya ya. Istri nggak ada, tapi mandi wajib pulang balik. Gimana mau gemuk kalau gitu? Nama kamu kan jamu goceng pun payah saat. Dia nggak minum jamu kok. Enggak minum jamu. Enggak kan? Nah, enggak. Jadi kita ngaji makanan itu benih amal. Hati-hati dengan makanan, bukan yang asal jadi aja ya. Jangan asal jadi aja. Kata Sufyan Sauri ya, Sufyan Sauri perawi hadis. Tiada aku takut atas mengalir darahku, tetapi aku takut segala ulama yang membesarkan dirinya atas segala manusia, seolah-olah ia yakin akan bahagia dirinya dan celaka manusia. Dan serta demikian itu, memakailah ia akan pakaian yang merendahkan diri, ya, daripada pakaian yang lutak-lutak, padahal ia sangatlah takabur. Dan beberapa orang yang bersopi-sopi dirinya dengan memakai pakaian yang lutak-lutak, padahal tiada menghendaki akan
mengendaki dengan demikian itu akan Tuhannya, tetapi mengendakilah ia akan dipuji orang. Oh, itu orang-orang apa itu ya, majelis tabligh, jalan gajah, pakai pakaian kain belacu ya, jubah-jubahnya kan yang jelek-jelek aja, supaya bilang orang alim, bukan kira Allah Ta'ala tujuannya, supaya dikata orang ya orang yang saleh, maka takut olehmu akan dia dengan sangat takut. Dan jika kau beramal barang yang telah tersebut itu dalam kitab ini, saya beroleh kemenanganlah engkau dalam dunia dan dalam akhirat. Billahi taufik, mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan. Itu kan Hasan Basri itu, Hasan Basri itu orangnya pelente, dia pakai jas wol yang mahal. Hasan Basri mewah lah. Jumpa orang Sopi yang pakai jubah yang lutak-lutak tuh, nggak kan kasar lah, kan belacu, dipegangnya apa jubah Hasan Basri itu. Hasan Basri dia orangnya kasar tuh mengetahui hati orang. Dia bilangnya, kau yang kau pakai itu pakai neraka, itu pakai surga ini gitu. Terkejutlah siapa tadi. Yang kau pakai itu pakai neraka, yang kau pakai itu pakai surga gitu. Izin Ustaz, apa maksudnya? Ya dia megang itu bahasanya apa? Pandangan mata, perbuatan kita kan ada bahasanya tuh. Nggak ada huruf, nggak ada suaranya kan. Iya kan? Kau kan nggak mengucapkan jumpa sememeng, kau bilang aku cinta padamu, nggak ada kan, mata aja kan, tapi udah berkata-kata kalian kan, iya kan. Nah, dipegangin baju Hasan Basri itu dalam arti kau seorang wali, orang Arab kok pakaiannya kok mewah kali ini, aku inilah pakaian yang biasa-biasa aja, yang murah-murah. Maka bilang Hasan Basri, kau yang kau pakai itu pakai neraka, yang kau pakai itu pakai surga. Belum paham juga? Belum. Nggak apa-apa, asal kau bilang aja belum paham lah. Ini apa San? Kopi San? Medan ini dulu ada orang alim, luar biasa lah ibadahnya. Datang kawannya dari Jakarta, cerita-cerita sebentar mau sholat zuhur lah. Ya udah sholat lah, sholat lah dia. Begitu masuk ruang sholat terkejut ya, harum, wangi, enak, ambalnya pun tebal ya, nggak sejadah gitu ya bang. Ruang sholat tak buatnya ambal tebal. Memang untuk akhirat kan. Sejadahnya mahal kali harganya, 200 juta. Saya kurang pastilah harganya berapa, tapi mewah kali, orang pakai permata ya San. Terkejut deh, ya ini orang alim kok kayak gini pakainya. Sama dengan Hasan Basri tadi kan. Kawan dia main dah, siap sore bilang kau terkenal kali orang alim segala, tapi sejadah kok kayak gitu, pada boleh itu, dunia kan kau nampaknya kan. Kau tuh lah, gitu. Kau mau ambil lah, gitu. Betul-betul kau ambil itu, iya udah ambil lah, gitu. Bilang kan, dia ambil kawan ya udah bawa lah, gitu. Udah ikhlas ya, udah bawa, dia ambil kawan. Pergi dia pulang ke Jakarta, naik kapal, kapten kapal nengok sejadahnya tuh, ih mak cantik kali sejadahnya. Jual pak, jual kalau mau deh. Ini saya cerita tadi, bilangkan harga itu supaya mudah cepat cerita aja nih kan. Berapa? 200 juta. Nggak apa-apa saya beli, dibeli sama kapten tadi. 200 juta. Udah dibeli, nanya dia, untuk apa pak kapten mau pakai sendiri? Oh enggak ada. Ada di Medan orang alim, dia yang cocok makainya nih kita. Terletak hati ya. Baik lagi dia ke Medan, dia dapat kawannya tadi, sembahyang numpang sembahyang, ya baik memang betul sejarah itu. Udah, mau kau ambil ya ambil lah kata. Allah makaikan aku. Kata. Udah paham ceritanya belum? Kalau belum saya bawa cerita lain lagi, tapi jangan berarti cerita ini. Ini bukan kau sendiri, berapa orang dah bawa ini? Allah ngasih pakaian aku ini, mau pakaian aku ini gitu. Bukan aku mau itu. Ini pun kalau kau mau ambil lagi gitu. Pergilah ambil. Udah agak paham tadi ya. Kalau belum terang benderang juga, saya ceritain lagi yang lain. Tapi jangan berdiri cerita ini, kok berdiri cerita ini macam atu-atu cerita sama cucu, tidur lah kalian ya kan. Udah hari. Kau kan sudah merasakan sekarang, tahu? Dekat betul kata Nabi itu kan, kejar aja akhirat, dunia itu ngikut terus, nggak usah takut. Tapi kalau kejar dunia, akhirat tidak ikut. Orang Nabi yang bilang kok. Nggak percaya sama Nabi kafir. Gimana kau rasa? Naik terus nggak ekonomi kamu? Nah, syukurlah itu. Benar, salah ke Rasulullah. Benar kata Nabi itu. Kejar aja akhirat, dunia itu ngikut terus.
Berarti kebalikannya kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut. Nah gitu ya. Sudah. Apa yang menghantui manusia saat sekarang ini? Apa paling menghantui kali? Yang paling buat nggak tenang sekarang? Nggak ada duit ya kan? Kan duit kan? Iya betul. Kau sendiri bilang ini nggak apa-apa. Nah, coba lihat. Itu maka Nabi Sulaiman. Tapi jangan bercerita inilah. Boleh kalian dengar ceritanya, sampaikan kepada anak atau saudara kita yang merasa daerahnya susah kali, ya, merasa susah, padahal nggak susah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk apa dipakai detail Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kalau kita nggak disayanginya, berarti salah bukan salah Allah, salah kita kok. Kenapa aku nggak disayang? Aku ngaji kok. Gitu aturannya ya. Nabi Sulaiman nampak semut membawa sebutir beras. Semut ini semut yang taat dah ya. Kalau nengok tingkah laku semut kalah kita ya sana. Sebab kalau jumpa kau tetap salam. Macam sibuk salam baru jalan. Kan salam tetap ya. Udah. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama kau makan beras sebutir itu? Sebulan ya. Untuk makan sebulan iya. Oh, udah. Gak usah lah kau cari-cari beras lagi, biar kau antar. Mana sarang kau? Tunjukkan semutnya sarangnya ini sarang kau. Udah. Kau selalu aja ibadah aja lah kau. Gak usah cari beras lagi. Tahu lah beras sebutir sama semut mana besaran semut sama beras? Kan beras kan keringat yang bawa berasnya. Udah, kau ibadah aja. Bulan depan datang Nabi Sulaiman mengantarkan beras. Takutnya yang beras yang kasih itu masih ada. Ya, kok masih ada beras yang kau makan? Enggak percaya aku sama kau. Rasul tuh Nabi Sulaiman. Dibilang sebut tuh langsung, enggak percaya aku sama kau. Kenapa kau cakap begitu? Orang dari dulu pernah gua kenal sama kau, pernah aku dikasih altar terus kau makan. Nggak mau aku berserah sama kau. Nah, udah. Pahamkan sama kita sekarang. Udah kan? Udah Pi. Kalau udah tuh maksudnya paham kaji. Fokus minta sama Allah Ta'ala apapun masalahnya. Sampai semut berani bilang tuh nggak percaya aku sama kau. Rasul tuh dibilangnya. Karena selama ini pun aku dikasih Allah Ta'ala kok rezeki aku. Nah kita manusia ini yang lebih sempurna. Kok nggak mau bilang gitu ya? Pantang susah sedikit dah ngaduk sana kemari. Waduh. Apa kata Allah Ta'ala? Itu dijawab Allah Ta'ala itu kalau kita ngadu sama seseorang. Allah Ta'ala jawab sebenarnya. Kenapa lah aku adu-adukan aku sama orang kata Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala tahu, dilihat, didengar, ya, diketahuinya. Cocoknya manusia ini senangnya apa disusahi? Nah, jawablah sendiri. Kita ini suka ingin mengatasi masalah. Nggak bisa, kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ini. Yang di diri kita ini pun apa? Milik Allah Ta'ala ya. Aman yang wajib dijaga. Mata dijaga, kaki, tangan mesti dijaga semuanya. Bukan asal jadi dipakai. Kan pernah saya ceritakan orang yang baca Al-Quran ya. Apa luar biasa sampai ngantuk-ngantuk, pedih-pedih pun dibacanya juga. Akhirnya waktu hisab masuk neraka deh sudahnya. Padahal udah bagus ya. Nanti kita pun gitu kata malaikat, dah masuk kelas semua. Oh ini orang bukan ngaji di pasar 7 ini, Mas Hasan. Udah masuk kan dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah masuk ke surga. Udah enggak usah banyak protes. Masuk ya hari ya. Nah ini yang baca Quran dia protes dia enggak masuk dia. Kau orang masuk. Wah, aku ibadahku hebat kok. Baca Quran aku tiap hari. Kok gitu pinggir aku dulu. Baru dihisab Allah Ta'ala. Berapa mahalnya harga mata itu? Kalau kita nggak punya mata, ini takdir hukum takdir. Ada orang nyewakan mata untuk dipakai. Berapa orang nyewa? Nggak ada mata. Nggak ada mata gelap semua dunia ini kan. Kalau orang berduit berapa lah berani sama mata itu? Kau sendiri buat harganya. Nah timbanglah sendiri harga. Rugi usungnya. Saya lampu kereta berapa satu? Lampu kereta 10.000. Yang biasa ya. Ya udahlah yang biasa pun yang biasa lah. Ada lampu lah pokoknya. Berarti 20.000 ya. Ya gitu kan. 10.000 gini lah ya. 20.000 sehari. Berapa? Sebulan berapa sewa lampu tuh? Nah, dihitung-hitung rugi dia. Nah, masuklah kau ke neraka. Itulah orang yang anggarkan ibadah. Nggak usah.
nggak usah ngangkar ibadah kita ya. Jangan terpesona dengan ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah yang kita lakukan itu kurnia Allah Ta'ala, kurniamu ya Allah ya. Semakin tawadu, makin banyak ibadah kita kerjakan, makin tawadu, makin merendahkan diri. Kenapa makin merendahkan diri? Tengoklah Allah Ta'ala pengasih penyayang. Benar kau ya Allah, Maha pengasih lagi penyayang. Aku orang berumur dosa seperti ini, masih kau kasih juga aku baca Al-Quran, masih kau kasih lagi aku berbuat ibadah seperti ini. Itulah tasdiqkan di hati. Gitu Ustaz. Jadi makin tawadu, bukan makin bangga. Aku sebulan ini bisa khatam Quran. Masa dibanggakan lah. Jangan terpesona dengan ibadah yang kita lakukan. Tapi kita banggakan apa? Kurniamu ya Allah, rahmat bagimu. Masih bisa kita duduk ngaji seperti ini. Itu mungkin kalau kita kiaskan, kata Rasul apa? Selagi masih ada iman di dada, walau sebesar zarah sekalipun, tetap masuk surga ya. Walau sebesar zarah sekalipun, sebiji sawi yang kecil itu masuk surga. Selagi masih ada iman. Nah, kalau kita yang hadirnya ahli surga semua lah ini. Itu dalil. Satu, dalil yang kedua. Wasit di dunia ini 2 taman surga. Satu antara mimbarku dan makamku, itulah raudah namanya, itu taman surga. Yang kedua mana? Majelis pengajian seperti ini, taman surga ini. Ini kita sekarang sedang main-main di taman surga. Kalau main-main taman surga, masuk surga apa enggak? Masuk. Ustaz ragu bilangnya. Kau mau masuk surga, kau iya masuklah ke memang. Kau yang aku belum tahu kau ini bilangnya gitu ya. Itu surga. Mana dalil itu dalilnya? Orang ngaji ya kan? Salah satu kelebihan orang ngaji. Catat malaikat ngaji nih kan. Kalau gitu sampai ngantuk-ngantuk mencatat malaikat juga. Catat. Belum CCTV-nya lagi ya. Nah sudah. Siapa? Si Mimin lagi? Payah kali. Kemudian tentara saya tengok bawa rombongan itu satu peleton atau satu tentara dari mana capek kalian tuh berhenti di pinggir Sungai Arabia. Saya suka dengan tentara itu latih. Nah, siap gerak udah. Nah, jadi kita kata komandannya. Dia nggak ada ketahuan, kita kan udah capek jalan-jalannya gitu. Jalan-jalan pada latihan kalian. Nah, sekarang kita mandi yuk biar segar. Sudah mandi ke sungai. Masuklah ke sungai dengan pakaian lengkap tuh. Kayak sepatu masuk. Jadi ada yang malas masuk kita kan. Tenggelam sungai nunggak. Udah. Nah, naik balik. Nah, udah karena udah segar kan. Pikirnya suruh bubar enggak. Nah, kita jalan-jalan ke Medan yuk. Udah cantik kok, udah bersih kok gitu. Dia enggak ketawa. Awan dengan kalau anak buahnya muka berumur itu kepala kan tidak komandan. Nah, jalan ke Medan lagi jalan. Gak usah lari, jalan aja gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi begitu juga nih, bukan enak kendalikan nih, payah ini. Nampaknya yang badal-badal mau ditenggelamkan di sungai juga, Ur ya. Payah kali. Tahu masalah rezeki tadi. Kalau kita ambil banding dari semut, masa kita kalah sama semut? Padahal pastilah itu. Apa kita makan besok? Udah ada. Sampai mati udah ada. Kenapa kita heboh kali? Nanti kalau kita mangsa sama Allah Ta'ala, dikasih Allah Ta'ala semua. Enggak rugi Allah Ta'ala. Udahlah, kau udah pada itu aja, pada kau bisa. Apa makan siang, apa makan malam, macam mana sarapan besok. Nah, aku kasih aja semua kau. Coba jari itu lagi kau minta yang lain lah. Dikasih semua. Takdirkan umur kau sampai 70. Nah, sampai umur 70 berapa tahun lagi kan? Kasih semua berasnya selama sampai 70 tahun. Cabai, bawang, tomatnya, ikannya, semua dikasih semua lah. Jangan kau minta lagi. Di mana mau kau taruh? Mana taruh lagi? Bingung kita kan? Nah, kan lebih salah megat. Kita emang tinggal lama cepat ATM aja, ambil enak kan? Nah gitu caranya. Oh. Bagusnya diangkat apa enggak? Ini Ustaz. Jadi perkataan Hasan Basri kepada wali tadi kan bisa dikatakan sombong kepada yang sombong tadi? Bukan gitu maksud dia. Dia kan Ari Kasab, dia bisa hati orang. Hati dia waktu megang tuh, kau seorang wali kok pakaian kau mewah kali gini, kan apa kali dunia kau? Nah, itu mungkin dibilang, kau yang kau pakai itu pakai neraka, pakaian dia jelek-jelek, pakai baju kain belacu ya, berjubah,
supaya bilang orang-orang alim. Kan bukan Allah Ta'ala yang maunya. Supaya bilang orang-orang soleh hebat. Kan kemarin baju neraka itu gitu. Yang aku pakai ini baju surga katanya. Kan sama dengan sejarah tadi itu. Udah, kan sejarah tadi kan. Dikasih macam mana pun kalau dia punya tetap. Nah sudah. Ngerti Jal? Udah. Kalau ngerti nggak ada marah-marah lagi ya. Siap. Kita gini, tanpa sadar kita nih kadang-kadang. Kita ini kan dijodohkan semuanya nih. Maka nikah sama si Siti itu kan pernah dijodohkan ya. Maaf lah saya campur masalah pribadi ya. Dijodohkan apa enggak? Dijodohkan apa enggak? Jodohkan. Siapa yang jodohkan? Allah Ta'ala. Maka jangan ngerepet. Kalau ngerepet berarti kita ngerepet sama Allah Ta'ala. Ngerepet aja kerja kau tadi. Sama-sama. Bilangin siapa kita itu? Nggak ngerepet lagi. Tapi payah kita sekarang nyari orang rambutnya panjang ya, perempuan. Pendek-pendek sebenarnya kan. Kalau perlu digundulnya pun ya, pakai jilbab. Payah sekarang. Kalau dulu, rambut orang ya. Panjang-panjangnya. Bahkan itu pula nilai orang-orang tua dulu. Itu rambut panjang tuh. Kenapa orang tua kita dulu cari istri untuk anaknya menantu cari perempuan yang rambut panjang? Pasti orang rajin. Beda orang malas. Tapi kayak gitu. Bukan enak gue rambut yang panjang itu. Lagi perempuan rambut yang panjang ini nakuti orang kok ya. Hah? Asik ngurus rambutnya aja deh. Udah apa? Ngurus rambutnya urus awal lagi. Kau. Orang dulu itu luar biasanya itu. Nah, rambutnya panjang menutupi badannya. Jadi kok diuraikannya ke depan, tertutup semua tuh jelkanen. Dia masuk ke kamar, suami di dalam kamarnya, rambut itu yang tutup badan. Macam mana kau nanya? Ya. Seram. Kembali-balik. Itu ada bolongannya, Pak. Kembali-balik cara pikir. Oh iya, kalau aku suka. Semua kami suka. Saya pun suka kok. Enggak payah-payah lagi. Kita ngomong si Johan ketawa deh. Orang perempuan itu wajib tafwid, menyerahkan diri pada suaminya. Nah itu ahli surga itu kayak gitulah. Tak payah-payah lagi ya. Tinggal diembus aja rambut tuh ya. Dan kau bayangkan mandi wajib kok nanti. Ini dua-dua ini lain-lain loh. Itulah nanti kalau udah kita pahami bahwa yang jodoh kita Allah Ta'ala, nggak berani kita marah-marah sama istri. Istri pun nggak akan berani ngelawan sama suami. Karena hebat kali Islamnya, kalau dipelajari. Mana berani istri ngelawan sama suami? Kalau aku ngelawan sama istri, berarti aku ngelawan sama Allah Ta'ala. Inilah jodoh aku. Nggak akan berpindah itu. Langkah, rezeki, pertemuan mau di tangan Allah Ta'ala. Siapa bisa campurnya? Udah, San? Iya Pak, tapi itu kan sekarang untuk pengajaran Pak. Nah, pengajaran apa? Manusia pasti ada salah. Iya, udah, terus. Terus? Biarkan aja bisa masalah. Bisa masalah, udah. Cuman yang kita baca sekarang kitab tasawuf, bukan fikih. Kalau fikih kita caranya, kalau tasawuf enggak gitu lagi. Maka untuk sukses rumah tangga, bukan ngajari ya. Kalau kalian mau dengar kamu sudah ya, terserah aja. Kalau suami jangan melihat kelemahan istri, istri jangan lihat kelemahan suami. Aman lah ini. Ini gara-gara bertengkar, gara-gara melihat itu kekurangannya. Aku ngerepet aja kerjanya. Nggak enak udah. Saya kalau sama si Rijal, si Buya ini udah saya buat. Saya tahu sama dia foto saya. Sengaja saya foto itu. Masih sempat foto kan. Kalau sekarang udah nggak cocok. Kan tengok foto kan. Untuk apa saya foto tuh? Supaya meredam marah. Nggak terasa marah. Oh tengok, jangan sekarang. Aku tengok dulu tuh. Nggak pernah nolak ya San. Itu kita bayangkan. Jadi berhentilah marah kita. Istri pun jangan awak sekarang di jalan udah payah ya kan. Jadi asal jadi aja buat foto tuh.
Ada maksudnya supaya itu meredam marah kita. Jadi suara suami jangan lihat kelemahan istri, istri jangan lihat kelemahan suami. Sukseslah rumah tangga. Jangan tengok sekarang nggak kerja, dulu waktu kerja macam mana? Saya ada suka marah juga sama seorang istri gitu. Payah kali suami gini. Bu, berapa lama dia nggak kerja? Ada setahun udah ada. Berapa tahun bu senanginya? Kok cepat kali melupakan ya? Itu pun setahun dia nggak kerja tuh karena tiba-tiba matanya buta. Tiba juga sama kita. Seorang staf di kantor, pabrik Sumatera Industri, dia stafnya tuh. Kalau sebabnya cuma makan sukun, goreng sukun, maka dia tata matanya nggak bisa melihat lagi, buta. Mau diapain lagi? Nggak bisa kerja kan? Kalau udah buta. Alhasil berhentilah kerja. Mulailah kira. Rupanya kalau orang buta nih, aduh kita susah kali memang. Sikit-sikit manggil istrinya. Apa sih bang? Mudah-mudahan bagus. Manggil lagi. Rupanya perasaan dia sendiri yang ditinggal. Kalau nggak ada suara, dia mau ada suara di rumah itu. Paham San? Nah, makin lama makin menyentuhkan istri. Ngomel lah dia ngadu sama saya. Saya bilang jangan gitu bu ya. Berapa lama udah setahun? Setahun baru lah. Berapa lama ibu disenanginya? Mobil lah anda, jalan-jalan kemana-mana oke. Diladeninya betul si istri. Baru sadar ya, si para bu, bapaknya ya. Bukan kemauan dia kok. Yang buta kan siapa? Allah Ta'ala, sila kesempatan. Nah, karena enak jadi kan? Coba ditahu kekurangannya, muak kali dia pun. Ini ku tendang aja cocoknya nih. Kalau kelemahan enggak. Berapa lama dia berjasa nyerang ini? Jarang nih, maaf kesana ini orang nih ya, heran ya. Jadi kalau kita punya isi pun pakai paket apa juga, pakai pikir juga lah. Kalau kita udah siap, boleh. Kalau enggak jangan. Pedih kali tuh. Orang kita sayang tinggalkan nyawa. Pedih kali kan. Semuanya kasih. Tinggalkan nyawa. Nah, pakai timbangan yang mau pikir. Syara udah berikan kita hukuman timbangan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Timbanglah semua ke sana. Amanlah rumah tangga kita ini. Nah gitu. Sudah. Maka kita laki-laki disuruh cari apa rezeki itu yang halal lagi baik. Karena itu benih nanti tuh. Benih sama diri kita, istri, anak juga. Cari yang halal lagi baik. Supaya bagus ya. Uqbatul Rabi'atul Awarid. Bermula Uqbah yang keempat itu segala awarid. Dan itu 4 perkara. Segala awarid itu apa yang merintangi ya? Merintangi manusia ini banyak. Ada 4. Pertama rezeki. Maka tawakal olehmu akan atas Tuhanmu pada rezeki itu. Karena 2 perkara, 2 pekerjaan. Pertama daripada keduanya bahwasanya orang yang tiada tawakal itu membimbanglah ia dengan menuntut rezeki itu akan badannya dan hatinya. Sibuk dia menuntut rezeki itu. Nah, bimbang di sini bukan ragu ya, asik menuntut rezeki itu. Izin Ustaz, Bukan gelisah. Bukan. menuntut badan dan apanya yang bagaimana maksudnya? Lembur lah supaya dapat banyak duit, melembur segala macam. Nanti kalau habis jual apa batok kau jual lagi kacang goreng ya. Kau bukan orang Padang ya? Bukan kacang goreng lah, entah apalah, jual martabak lah ya. Nah, supaya dapat banyak duit. Nggak usah. Kita suruh ibadah kok ya. Nah nanti litak lah kita. Bermula ibadah itu berkendaya kepada yang selesaikan keduanya. Sementara ibadah ini kita pun tak selesaikan keduanya itu, badan dan hati, tenang ya. Daripada bimbang dengan yang lainnya. Kata setengah mereka itu, hanya saja pekerjaan itu berlaku ia atas segala awam. Kalau orang itulah dia kenanya, sibuk dengan rezeki tadi. Awam manusia yang tawakal. Bermula orang yang daif hatinya, orang yang lemah hatinya, tiada tetap ia melainkan dengan maklum. Maka tiadalah sempurna baginya pekerjaan yang tinggi daripada dunia dan akhirat. Kata Sulaiman Hawas, jikalau bahwasanya seorang tawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar niatnya, niscaya berkehendaklah kepadanya segala raja-raja dan segala mereka yang di bawahnya. Betul-betul tawakal ya. Yang benar-benar. Berkendaklah raja-rajanya, berkendaklah niscaya berkendaklah raja-raja. Dah.
dan juga segala mereka itu. Udah. Bahasa kitabnya kayak gini memang, maka suruh ngaji. Saya pun udah protes itu sama Tuan Guru, Tuan kenapa lah bahasa ini kayak gini? Bahasa Indonesia aja supaya nggak pengen nanya. Nggak bisa, nggak ngaji kalau nanti suruh ngaji. Kalau udah terkenal alasan usaha satu orangnya jujur, siapa yang nggak berkenal mau? Beraja orang sebenarnya, jujur tuh orangnya. Tepat waktu ya. Terkenal udah. Berkenal raja-raja. Termasuk wali kota beraja udah. Sasana jadi pengurus sana ya. Ngerti dah? Ah itu pakai bagus-bagus aja. Jadi nasihat. Iyalah. Share untuk ini. Berkenal raja-raja gitu. Tentang nih ya. Itu pakai jika seorang tawakal ya kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar niatnya, tawakal ya tadi, saya berkenal kepada segala raja-raja. Nggak sibuk dengan harta raja itu, enggak. Nggak usah, kasih beri aja. Tawakal ya bersama Ta'ala. Aku punya pasti ada kan. Rezekiku tak akan berpindah kepada orang lain, kalau aku punya pasti sampai. Itu pegangan kuat. Dikasih raja pun nggak mau deh, nggak usah. Tuhan, ini banyak lagi yang perlu kok. Aku nggak usah. Nah. Belum sampai kelas kita situ ya. Udah sampai belum? Maka jangan karena raja, penghulu pun mana mau. Kalau orang tawakal, dia nggak pernah ragu lagi bahwa rezeki seorang nggak akan pindah ke seorang. Kalau akunya pasti sampai. Udah kita pegang belum? Udah, tapi ragu ya. Ya kalau sampai, kalau enggak. Maka beberapa majelis saya sampaikan, jangan kita terpesona dengan mekar itu ya. Kuntum pun jangan. Neraka larinya itu. Pantang ada duit, mekar. Larinya ke situ aja. Padahal ada Allah Ta'ala yang maha kaya ya. Iya, kata nafsu. Tapi aku nggak dikasihnya. Salah siapa? Salah Allah Ta'ala, salah kita. Nabi bilang baca tasbih malaikat, nggak dibaca. Salah siapa itu? Nggak ada apa-apa Rasulullah, nggak ada segenggam tepung pun di rumah. Tidak kau baca tasbih malaikat, kata Nabi. Apa tasbih malaikat ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah 100 kali sebelum sembahyang subuh. Nggak kita kerjakan, salah siapa San? Salah kita kan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah 1000. Kalau 100 kali? 100.000 kan? Enggak 1000 itu. Kita orang paling kaya kata Nabi di dunia ini. Siapa sih orang paling kaya di dunia ini? Orang baca tasbih malaikat. Enggak pernah putus rezekinya itu. Nah, buktikan. Kalau udah sampai gak kalian amalkan, salah siapa? Saya udah sampaikan ya. Jangan kalian tuntut nanti saya. Karena rezeki yang menghalangi kita kan. Menghalangi banyak orang amal, orang miskin susah kali masalah rezeki. Saya ulang lagi nih ya. Nampak Rasulullah seorang sahabat yang jalannya pun dah biasa, orang kalau ada duit jalan pun nggak ganteng lagi ya, gempor jalannya kan. Kan ketahuan ya. Karena Nabi gitu nengok Abu Bakar, Abu Hurairah pun gitu. Lapar dia, muka lapar tuh nampak di wajah ya. Ya kan San? Layu aja mata pun, udahlah. Kenapa kau kata? Tidak ada ya Rasulullah segenggam tepung pun di rumah. Tidak kau baca tasbih malaikat? Apa tasbih malaikat itu Rasulullah? Berarti kau dia nanya, berarti dia nggak tahu deh kan? Kau baca itu sebelum subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah 100 kali. Kapan kita bisa bacanya? Kalau kita awal waktu bisa kita baca semuanya. Tapi kalau bangunnya pun jam 6, nggak usah baca lagi ya. Maka bisa di awal waktu. Kan mudah aja rezeki ini, nggak payah. Jadi kita orang kaya nomor 1 di dunia nih. Kan tanggung. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah. Sebentar itu, berapa menit kan? 10 menit. 10 menit ya? Maka rezeki sikit 10 menit cepat. Sebenarnya itu jawab semua itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah. Coba hadirkan mana? Subhanallah wa bihamdihi, maksudnya engkau ya Allah yang beri segala nikmat ya, segala pujian bagimu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, engkau yang maha besar, maksudnya engkau yang maha besar. Astagfirullah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Baru sekali ya kan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah 100 kali 10 menit kalau gitu bacanya? Enggak, kalau itu 15 menit. 15 menit, paten juga deh.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi. Malaikat pun kalau bisa dia gitu kok baca. Pelan-pelan kenapa? Hadirkan maknanya. Karena kalau kita sholat pun kalau kita hadirkan maknanya, enak kita sholat. Ya Pak Hanafi, makin enak kan? Makin enak. Baru kita dapat, udah dapat kita nikmat sholat. Gak usah sanksi lagi kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bilang kok, apabila hambaku hampir kepadaku sejengkal, aku sedepah. Apabila dia berjalan kepadaku, aku berlari. Dan yang Allah Ta'ala itu. Kenapa kita takuti lagi? Makanya saya berani bilang yang ngaji-ngaji ini nggak ada orang miskin, orang kaya semua ini. Oh dia miskin, nggak dapat gaji, nggak duduk gaji, susah aja lah jadi ya. Nah coba renungi betul-betul. Betul kita buktikan renungan itu. Tengoklah mudahnya Allah ngasih rezeki ya. Mudah kali kan, nggak payah. Tapi kalau orang jari Allah payah rezeki payah. Dijadikanlah rezekinya itu seperti binatang liar yang di hutan itu. Kau kan pernah jualan Eropa kan? Pernah jualan kan? Ayam Eropa tuh bodoh apa pintar itu? Bodoh ya kan? Tapi kalau ditaruh tengah hutan, payah kau nangkapnya. Bukan hutan apa, hutan kebun sawit, karet, itu kebun namanya. Di hutan tuh yang dibilangkan hutan tuh kalau kau ke Padang nanti kau ngeliat itu sampai hutan panti namanya. Itu nggak tembus itu. Cahaya matahari, saking rapatnya. Hutan pantai, betul-betul hutan. Ditaruh air berapa tengah sana, ambillah kalau bisa. Payah. Nah itulah kita tahu. Kalau kau jauh-jauh sama aku jadikan rezekimu itu seperti ayam liar bukan ayam jina di tengah hutan. Yang jina aja pun payah nangkapnya. Itu kalau hutan itu tanahnya nggak pernah kering itu, lembab aja. Orang nggak tembus matahari. Pohonnya besar-besar. Sekarang ini kalau kalian mau pohon yang besar-besar pergi ke Kota Cani. Di sini udah nggak ada lagi, habis tebang ya. Kota Cani masih ada itu. Yang 4 orang megang baru jumpa. Dulu batang besar. Nah, Kota Cani. Belum lagi pohon kawi pada zaman Nabi Nuh ya. Bisa buat kapal. Nah, cuma mana besar ya batang. Tapi kenapa orang nggak berani membuat kapal, ikut-ikutan dicangkolnya, pakai cangkol tuh, bukan pahat toko gini lama, pakai cangkol Pak. Cangkoli batang bisa buat sampan padahal. Ini baru cocok jadi menantu kata si laki-laki ini. Nah, rajin ya, udah buatlah buat sampan. Tiap hari diantari sama istrinya ya makanannya. Sekali-sekali macam mana kerja menantu ini? Udah siap betul sampan apa enggak? Saya tanya, loh kalau lagi main gasing ini. Rupanya cangkol tercangkol, bocor. Buat alu, berapa biji. Alu pun nggak beres juga, hasil buat gasing, main gasing. Ya mengapa ya, nggak ngapa nih komen gasing itu, pikir deh. Pikir siap sampai nggak ada gasing, nggak ada ya. Syair, kulihat akan segala zahid, tetap mereka itu di dalam rahmat dan rehat segala hati mereka itu daripada dunia. Apabila kau lihatlah akan mereka itu, istilahnya telah kau lihatlah akan kaum raja di dalam dunia dan tabiat mereka itu murah. Buktinya nampak ketahuannya, tabiat itu dia pemurah, tidak pelit. Kedua daripada pekerjaan itu, kena adalah pada meninggalkan rezeki itu dengan bahaya yang amat besar, bahaya yang sangat besar. Tiada kau lihat Allah Ta'ala yang menyertai ia akan rezeki itu dengan segala makhluk. Menjanjilah oleh mengaku ia akan membagi ia dan menyuruh ia dengan tawakal. Barang siapa mengambil pengajaran dari pekerjaan ini, apalah ada halnya ya. Sampai situlah kaji kita dulu ya. Kata Yasin Qarni,
akan datang ya. Sedikit lagi, 4 baris lagi ya. Kata Sin Ar-Rakani, jikalau engkau sembah akan Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak isi 7 petala langit, begitulah ibadah umpamanya, dan bumi, tiada diterima Allah Ta'ala padamu hingga adalah engkau percaya barang yang ada diakui Allah Ta'ala daripada zikirmu, dan wajiblah tawakal pada barang yang diakui Allah Ta'ala sendiri. Mendirikan segala anggotamu pada hikmah akan dia. Bermula ya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ilma wa rizukna fahma. Allahumma rizukna ilma wa rizukna fahma. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbiyana saghira. Allahumma fir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.